وأصحابه ومن تبعهم ولا أما بعد. قال تعالى: ومن يأتي بنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم درجات علا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. Hadratul Karamin, para alim ulama, para guru, para ustadzah, para sesepuh dan tokoh masyarakat, khusus segenap DKM dan jamaah masjid Al-Barokah, Dinda, sponsor bersama istri, hadirin hamba-hamba yang dimuliakan. Anak itu merupakan salah satu dari sekian banyak materi dunia sebagaimana dalam firman Allah di dalam surah Al-Imran: "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minal nisa wal banin wal qanatiril muqarrarati minal dhahabi wal fiddati wal khayril musawwamati wal an'ami wal haras." Telah dihiaskan indah kepada umat manusia cinta syahwat kepada wanita, pada anak-anak, harta benda, emas dan perak, kuda dan binatang ternak. Inilah kumpulan yang disebut dengan materi dunia yang menurut Allah zuyyina lin-nasi hubbus syahawat, artinya manusia kalau normal pasti senang memilikinya. Manusia yang normal kan senang punya istri, pasti. Manusia yang normal akan senang punya anak. Manusia yang normal senang punya harta, senang punya kendaraan, senang punya emas, senang punya perak, senang punya empang. Oleh karena itu, untuk mendapatkan ini semua, kadang-kadang manusia harus berjuang dan berusaha. Berbahagialah yang memilikinya, dan biasanya suka sedih yang tidak mendapatkannya. Semua orang senang dengan duit, maka segala cara ditempuh, yang penting dapat duit. Dan mudah dikenali manusia ketika duduk bersama lewat wajahnya. Mana yang punya duit, mana yang tidak punya duit. Ukuran cerahnya beda. Kalau orang yang pas pengajian susah ketawanya, ini namanya pandang jauh duitnya. Tapi kalau ketawa dulu sendirian, biasanya kehilangan duit. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Muhammad. Nah, Mas Ponco dengan istri hari ini dapat nikmat baru. Wajibnya nikmat bagi orang yang beriman, pertama bersyukur kepada pemberinya. Sebab apa? Nikmat ini kita tidak bisa bikin sendiri. Nyari juga kagak dapat. Coba keliling pasar Kebayoran nyari anak apa kadang. Paling batu cincin, penambahan kritikan di kolom jembatan. Oleh karena itu, ketika Allah memberikan,
Wajibnya pertama itu apa? Bersyukur, berterima kasih kepada pemberinya. Saya tidak tahu apakah Mas Ponco sama istrinya sudah ucap alhamdulillah apa belum, kayaknya belum. Yang kedua, nikmat itu seharusnya dipergunakan sebagai modal untuk mendapatkan nikmat lain yang lebih besar. Sebab nikmat awal ini modal. Tapi tidak semua orang yang punya modal sadar diri dan tahu cara mengelolanya. Saya ingat di Pondok Indah dulu ada pembantu yang lakinya membantu di rumah ini, perempuan di rumah sebelah, kawin si pembantu ini. Rupanya selama jadi pembantu di Pondok Indah dia belajar. Hari ini dia menjadi orang yang lebih kaya daripada juragannya yang dulu. Mengapa? Karena gaji bulanan yang kecil yang dia terima dari juragannya dijadikan modal usaha. Bagaimana dengan kita? Kita kadang-kadang diberi modal gede, tanah warisan dari orang tua, tidak menggunakannya untuk usaha. Timbang lunatin bocah hajatan 3 hari 3 malam, geser tanah 100 meter, itu sih tambah sono. Ngawinin bocah, lenong, gabus, dangdut, setengah minggu. Tapi orang besono, begitu anak 4 kawin, tanahnya dan rumahnya pindah ke Parung Panjang. Ini mah cerita orang besono, sebelahnya Pondok Indah, jadi Pondok Indah ngalor dikit. Sallallahu alaihi wasallam. Anak ini modal. Kalau menginginkan ada keuntungan yang lebih besar dari modal itu, maka Ponco harus bisa mengelola, mengembangkannya. Jangan sampai justru ketika punya anak habis pahala gara-gara anak. Sebab apa? Ada dalam Al-Quran isyarat orang yang pengen punya anak berdoa, tetapi ketika punya anak bukan bersyukur kepada pemberinya, bukan tidak mengembangkan potensi menjadi pahala, justru karena kesibukan anak dia lupa kepada pemberinya. Perasaan lu rajin banget sholat di masjid, begitu punya anak kagak pernah ke masjid. Cocok kemana gak pernah ke masjid? Alasannya nyemokin anak. Sholat zuhur tidak juga berjamaah, pas ditanya kenapa, alasannya jemput. Tahajud gak pernah, perasaan lu rajin banget tahajud, sekarang saya jarang, kenapa sih? Sibuk bikin. Falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka fima atahuma fata'ala Allahu 'amma yusyrikun. Suami istri yang pengen punya anak berdoa, la in ataitana salihan lanakunanna minasy syakirin.
Sekiranya Engkau berikan pada kami anak yang baik, kami akan bersyukur. Tapi ketika diberi anak, ja'ala lahu syuraka fima atahuma, dia suami istri itu menjadikan syarikatnya Allah dalam apa yang Allah berikan kepada dia. Seakan-akan dia mempertuhankan nikmatnya, lupa tidak mempertuhankan pemberinya. Belum punya bini rajin ibadah, seharusnya punya bini tambah rajin ibadah. Kenapa? Sebab bini juga nikmat dari Allah. Nah, saya nggak panjang-panjang malam ini, satu saja. Para ulama meneliti bahwa kunci sukses anak itu 70% ada pada istri. Makanya pantas Rasulullah tidak meninggalkan anak laki-laki. Dzurriyyah Rasulullah yang ada hari ini tidak ada turunan laki-laki. Makanya bagi yang ekstrim mengatakan Rasul sudah tidak ada turunannya. Tapi para ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan tetap Rasul punya turunan, memang lewat jalur perempuan. Kenapa lewat jalur perempuan? Perempuan itu bisa merawat. Ayo kita ambil contoh satu saja. Ada sebuah kekuasaan besar yang dipimpin oleh seorang raja yang sangat zalim. Dia bukan cuma diktator, tapi mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Fir'aun. Bingung masyarakat. Digulingkan tidak bisa, sebab apa? Dia punya organisasi yang sangat lengkap. Patung-patung sesembahan di tiap kecamatan itu ada. Dan patung itu dianggap sebagai agen-agennya Fir'aun. Jadi Tuhan besarnya untuk Fir'aun. Nah, patung-patung yang dibikin tiap daerah itu dewan pimpinan rantingnya itu. Jadi mereka nyembah patung-patung tadi. Zalim luar biasa. Nah, tapi Allah berkehendak, terguling dia. Kenapa Fir'aun kalah? Karena ada gerakan anak muda yang bernama Musa. Kenapa Musa bisa menggulingkan Fir'aun? Karena dia tahu sistem dan struktur kenegaraan Fir'aun. Dia tahu kelemahannya. Kenapa dia tahu kekurangannya? Karena dia ada di dalam istana. Kenapa ada di dalam istana? Karena dirawat oleh istrinya. Kenapa dirawat oleh istrinya? Diketemukan oleh Satpol PP di pinggir kali. Kan ada kebijakan pembatasan kelahiran. Yuzabbihuna abna'akum wa yastahyiuna nisa'akum. Semua bayi laki-laki potong, perempuan biar hidup. Nanti terbalik masa jahiliyah semua. Nah, satu hari Satpol PP itu nemu bayi di pinggir sungai Nil. Dari mana? Bayi ini dihanyutkan oleh ibunya. Harapan sang ibu ketika menghanyutkan dia jauh dari Fir'aun, malah nyangkolnya dekat istana. Diambil Satpol PP, kemudian dibawa ke istana. Kedengaran ketemu sama bininya Fir'aun. Begitu melihat Musa, bayi Musa jatuh cintanya. Kesersem dia ingin memilikinya, dia ambilnya. Satpol PP kan bingung. Dan di Musa kan mau dipotong. Ini urusan sama aku. Jangan macam-macam. Aku pecat lo ya. Satpol PP tidak berdaya. Akhirnya apa? Ketahuan juga sama lakinya. Begitu Fir'aun melihat, dan ini bayi laki di rumah. Ya mau apa? Lagu potong ujungnya. Jangan.
Ini orang harus dipotong, jangan. Lah kan gua yang bikin perda, masa gua melakukan sendiri? Aku yang bikin perdanya, aku yang bikin kepresnya. Ini mesti disembelih. Jangan. Sembelih, silakan sembelih. Aku ikut. Fir'aun walaupun jenderal besar sama bini begini. Di luar ngaku Tuhan, tapi di rumahnya gak berdaya sama bininya. Makanya gue kalau ngeliat orang badannya gede, agak yakin bener dia mau berani di rumah. Di pengajian boleh gagah, di rumah mah Allah begini lah. Jadi gak kaget kalau jenderal besar takut sama begini. Ya sudah, diam aja ya, gak usah berisik, gak usah ngomong, bersimpan aja di kamar. Namanya orang lama-lama kan nangis juga, bikin netek. Tinggal bingung ngurusin neteknya. Sebetulnya banyak yang tahu, cuma kan tutup mulut. Itu satu operasi tutup mulut, tahu dia juga ada pelanggaran dari kepala negaranya. Daripada mau dipecat, tutup mulut. Nangis tuh bocah minta nyusu. Susu apa ya? Semua tukang susu ngantri, gak ada yang terima. Mulai susu yang kecil sampai yang segede kayak Afrika, tolak semua. Giliran susu kaleng, mulai bendera Indomil, susu dancok, semua diambil. Kau gitu. Jawa Timur nyebutnya kan dancok. Tolak semua. Kalau bagaimana? Ada satu lagi ibu-ibu di sana, orangnya bersih, orangnya rajin, orangnya salehah. Coba panggil. Ibu kandungnya sendiri. Begitu dimasukkan, langsung nyantok. Tapi hebatnya sang ibu, tenang, stabil jiwanya. Wah anakku, modal begitu mas. Tenang. Sampai selesai menyusui, Fir'aun tidak tahu bahwa itu ibu kandungnya. Gak ketahuan siapa ibu kandungnya, siapa bapaknya, kan gak ketahuan karena belum ada tes DNA waktu itu. Kalau sekarang gampang, coba tes darahnya. Ya, ini mah Gus Mehmet di darahnya dia. Diam-diam aja tuh bocah dia kan bisa. Tahuan. Maknya siapa nih? Si Inem, waduh ketahuan. Akhirnya Musa tumbuh dewasa. Setelah dewasa, dia melihat kebijakan bapak angkatnya itu sebagai ketua umum tidak bijaksana. Dia berontak. Tapi bagaimana? Dia melawan. Perasaan dia benar, dia pasti ngawur. Ketika Musa melakukan perlawanan terhadap pimpinannya sendiri, yang orang tua angkatnya sendiri, yang membesarkannya dari kecil, dimarahin dia. Alam nurabbika fina walida wa labista fina min umrika sinin wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirin. Hai Musa, bukankah aku dari kecil aku rawat di sini sampai dewasa bertahun-tahun? Ku rawat kamu sebagai anakku, ku sayangi kamu. Kok selalu melawan aku? Mestinya kan kamu kuangkat jadi tokoh itu kan karena aku ketua umum partaimu. Kok malah kamu sekarang melawan sih? Itu bahasa politiknya begitu. Fa'altuha idza wa ana minadh dhalin fa farartu minkum lamma khiftukum fa wahaba li rabbi hukman wa ja'alani minal mursalin wa tilka ni'matun tamunnuha 'alayya an 'abadta bani Israil. Pak, aku dulu memang dirawat di sini, tapi setelah tahu kebijakan panjenengan tidak memihak ke rakyat, cuma ngomongnya doang, katanya untuk orang kecil, ya saya keluar. Benar bahwa aku naik lewat panjenengan, tetapi sekarang aku sudah punya jamaah sendiri, sudah memimpin rakyat sendiri. Mau ikut saya silakan, tidak masing-masing. Ini jangan kemana-mana pikirannya ya. Jangan kaget kalau ada orang yang telah dibesarkan partai kemudian keluar karena tidak cocok dengan ketua umumnya, udah biasa aja. Keluar.
Justru kehancuran partai Fir'aun lewat anak yang pernah dibesarkannya ini. Sejarah akan berulang. Saya tidak sejak lama dia. Pertanyaan kita ini, kenapa Fir'aun bisa dijatuhkan? Karena ada Musa di dalamnya. Kenapa Musa di dalamnya? Karena dia jadi anak angkatnya. Kenapa jadi anak angkatnya? Karena disayang oleh istrinya. Kenapa disayang oleh istrinya? Ya, dia mendapatkannya di pinggir sungai. Kenapa mendapatkannya di pinggir sungai? Karena dihanyutkan oleh ibu kandungnya. Kenapa seorang ibu rela menghanyutkan anak kandungnya? Lihat Quran. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi. Fa idza khifti 'alaihi faqihu jamila takhafi la tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Kami wahyukan kepada ibunya Musa, susukan anakmu itu. Tapi jika kamu khawatir akan ketahuan oleh Fir'aun, hanyutkan di sungai. Jangan cemas, jangan sedih. La takhafi wa la tahzani. Hapuskan kekhawatiranmu, hilangkan kesedihanmu. Tenang saja. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Karena kami pasti akan kembalikan dia pada kamu dan dia akan kuangkat menjadi salah seorang utusanku. Hanyutkan. Kok tega ibu menghanyutkan anak? Lihat. Wa auhayna ila ummi Musa. Yang membuat ibu Musa mau menghanyutkan anaknya karena dapat wahyu dari Allah. Berarti ibunya Musa itu adalah orang yang patuh dengan wahyu, apapun maknanya. Nanti para mufassir mengatakan wahyu di sini bermakna ilham, terserah. Tapi lafadznya auhayna, kami wahyukan. Isyaratnya apa? Ibu kalau ingin anakmu sukses, bahkan bisa melakukan perubahan besar, ibunya wajib berpegang pada wahyu Allah yang hari. Baca Al-Quran, tidak ada pilihan lain. Begitu ibunya rajin membaca Al-Quran, apapun urusan dengan anaknya nanti ada petunjuk insya Allah. Saya sudah membuktikan sendiri. Quran saja, istri saya tidak mana istriku tadi. Itu ditutup ini udah. Bukan lagi pamer. Kerjanya cuma baca Quran aja, di kamar ada Quran, ada munajat, dimanapun ada munajat. Saya rekam mertua saya. Kenapa? Anaknya pintar semua, sukses semua, ngerti agama semuanya. Jam 4 pagi mertua saya di kamar itu mesti sudah baca Quran. Bagaimana Allah tidak suka dengan orang yang baca firman-Nya? Jadi kuncinya kalau ingin sukses, jadikan Al-Quran sebagai bacaan harian. Siapapun silakan. Gak ada yang hebat kita ini. Kita ini gak ada yang hebat. Dan termasuk saya kalau bikin nama anak itu kadang-kadang petunjuk Quran. Termasuk ini. Sudah ada di handphone saya sudah berapa hari yang lalu. Saya dapat nama ayat yang saya baca tadi di surah Toha ayat 76. Silakan dibuka. 7576 amma mayyatihi mu'minan qad 'amila shalihat fa ulaika lahumud darajatul 'ula jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dzalika jazaa'u man tazakka. Jadi jazaa man tazakka itu dari Al-Qur'an surah Toha ayat 76. Yang artinya kira-kira begini. Adapun orang yang datang dalam keadaan beriman dan telah melakukan perbuatan baik, mereka itu akan mendapatkan derajat yang tinggi, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai kekal di sana, dan itu balasan bagi orang yang menyucikan dirinya. Jaza man tazakka adalah buah dari orang yang sudah bisa menjaga dirinya. Anak itu adalah buah dari hasil tazakka, membersihkan dirinya karena rajin membaca Al-Quran. Saya ada tanggalnya, dapatnya tanggal berapa, ada itu semua. Hampir semua anak-anak yang dapat nama dari saya dari Al-Quran. Anak saya pertama Qurrata Ayun, itu dari Al-Quran juga. Anak saya laki-laki Ahsanu Amal, juga Al-Quran.
Nanti ada juga yang dapat anak namanya qurri'ina, cerahkan matamu, sejukkan hatimu. Itu semua muncul dari Al-Quran. Maka kalau Bapak Ibu sering baca Quran, nanti biasanya problem apapun Quran yang akan menjawab. Jadi pesan saya buat ibunya Jaza, Quran. Buat kita semua juga Al-Quran. Allah tidak akan kekurangan anugerah buat kita semua. Apapun keinginan kita, apapun harapan kita, jadikan Al-Quran sebagai referensi dan bacaan utama kita. Kita bareng-bareng. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kita doakan anak dan Jaza Madrasah menjadi anak yang soleh dan beriman. Al-Fatihah. Iya karena dan munajat yang kita baca selama ini, alhamdulillah sudah banyak fadilah yang diperoleh. Itu adalah doa terbaik seluruh dunia. Insya Allah tidak ada doa lebih baik dari itu, tidak ada. Karena apa? Karena itu doa dari Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersatukan kita dalam kebaikan dan kebajikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah pembelajaran ilmu yang sungguh luar biasa bermanfaat untuk kita, dan semoga kita dapat mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, hadirin rahmatullah, sebelum ditutup dengan doa, ada berita gembira, yaitu berupa pertanyaan yang akan mendapatkan hadiah bagi yang bisa menjawabnya. Hadiahnya bisa dipilih Mas Monjo. Sudah siap. Ya, siapin dulu. Hadiahnya bukan barang ini. Pokoknya yang mendapat nggak usah tidur aja. Kalau banyak nyambut rupanya. Sebelum pertanyaan kami ajukan, kami panggil terlebih dahulu. Yang pertama Bang Robi, dan yang kedua Bang Sabto. Beliau adalah sahabat Mas Ponco yang juga sama-sama bertugas di Masjid Al-Barokah. Dulu pernah silaturahim ke rumah guru kami Habib Syarif di Pondok Cabe. Mungkin nanti ada sedikit pengalaman beliau. Ini minta Mas Ponco. Pernah ketemu katanya. Hah? Pernah ketemu. Oh, pernah ketemu, iya. Iya. Oh, di Pasar Kebayoran ketemunya. Ketemu di gitu. Pasar Kebayoran. Iya. Terus? Ya biasa kan, Abi hobinya nyari barang-barang antik tuh di pasar-pasar. Oh. Pasar Kelitian, kalau orang Jawa bilang pasar Kelitian. Iya. Ngerti nggak mungkin? Enggak. Ya, itu. Dikelitik. Pasar Kelitian itu apa ya? Pasar loak tapi yang isinya barang-barang antik, itu pasar Kelitian namanya. Oh, Mas Gus Mehmet juga di situ ada. Ada. Saya dulu dipajang di situ. Dibeli mama saya, dibawa pulang. Puas. Bang Robi sama Bang Sabta mana? Boleh yang maju, ini permintaan Mas Ponco nih. Mau dapat nih. Mau dapat hadiah enggak? Ya. Jawabannya gampang banget. Kalau yang Ya, selain dapat hadiah dari Mas Ponco, ada cendera mata, insya Allah nanti saya kasih ini hadiah juga dari saya. Masya Allah. Voucher Minina. Di
surat di 7 malam. Masya Allah. Seluruh keluarga. Masya Allah. Ya. Di mana kita nyoblos? RSUD Kebayoran Lama. Nunggu sakit itu Pak. Jumpain ya Allah, tiga amat. Baik. Ya. Alhamdulillah, Bang Robi. Ya. Ya. Dapat. Langsung saja yang mau dulu deh, tunjuk tangan, laki atau perempuan ya Gus ya? 2 pertanyaan. Hah? Ada 2 pertanyaan. Ada 2 pertanyaan. Siapa? Ini jamaah ini mah nanti yang kasih hadiahnya. Ini Bang Robi, ini Bang Sabto. Ini yang ketemu Abi. Ini yang mau ngasih hadiah. Iya. Oh, yang ngasih pertanyaan? Ya Gus Mehmet lah. Oh saya. Iya. Kamu udah tuh. Iya, tapi Oh. Oh iya. Oh iya. Jadi saya ngobrol tuh. Ngobrol. Oh, udah. Masya Allah. Oh dari hati ke hati ya. Iya. Iya. Ngobrol aja ngobrol. Kasihan ya Bu ya, belum sembuh juga. Iya, ya Pak. Bang Robi tanya. Bang Robi ya. Pernah ketemu Abi di mana di Kebayoran Lama? Oh, yang pernah ketemu Abi. Oh ini. Iya. Nah, siapa? Mas Sabto pernah ketemu. Oh Mas Sabto. Iya. Jawabannya Mas Sabto. Gimana ceritanya bisa ketemu Abi di Kebayoran? Jadi ceritanya di pagi hari itu saya lagi nyari makanan burung jangkrik. Oh. Tiba-tiba kok ada seorang yang berpakaian hitam-hitam, Oh iya. rambut panjang. Iya. Ternyata, alhamdulillah ketemu kiai saya. Oh iya. Terus saya, Nggak nyangka kalau kiai gitu ya? iya ternyata di sampingnya itu ada toko cincin batu. Oh iya. Terus Pak Kiai lagi nyari batu cincin. Betul. Akhirnya saya hampiri. Iya. Saya bersalaman dan Iya. mohon izin Pak Kiai kalau Sekarang kalau salaman sama Kiai hati-hati jadi viral. Jangan berlebihan kalau salaman sama Kiai nanti jadi viral. Ya terus. saya izin kalau kami ini salah satu kawan dari Mas Ponco. Oh gitu. Pak Kiai bilang, oh iya saya tahu Kebayoran Lama di Bogor. Di pasar Kediri gitu ya? Di Pasar Kediri. Iya. Itu ceritanya. Mohon izin Pak Kiai, saya mohon kalau jadi kami berdua adalah salah satu murid dari Kiai Haji Rahmat Hidayat. Saya Sarif Hidayat Muhammad Astik. Beliau sedang sakit. Mohon doanya pada seluruh jamaah agar beliau cepat sembuh dan sehat kembali. Amin ya. Ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Aduh. Sudah. Sekarang Bapak. Ya. Iya masa ini aja yang ngomong sampean nggak ngomong. Iya. Nggak adil. Siapa yang ngomong apa ya? Ya karena saya dipanggil tadi sebagai sahabatnya Mas Ponco. Iya. Ya, alhamdulillah saya punya sahabat beliau yang orang yang istiqomah dengan ilmunya. Kebetulan juga Mas Ponco ada di Pursa Masjid Abdul. Oh iya. Itu Bapak ini suka ikut majelis munajat juga? saya belum. Belum ya? Belum. Ikut Pak. Insya Allah doain ya. Iya benar Pak, ikut Pak. Iya. Tapi Bapak- kebetulan kalau sama Ustadz Afan sudah sering ngobrol. Oh iya. Sudah. Oh ini Ustaz. Dan saya maaf saya nggak tahu Bapak Ustaz saya nggak tahu. Maaf. Saya nggak tahu kalau Ustaz. Oh Ustaz ya. Iya. Kalau saya murtad Pak. Saya muridnya Ustaz maksudnya. Udah dulu sih, udah malam ya? Oh, Pak. Nasi udah Iya. siapin soalnya. Hah? Nasi udah siapin. Nasi uduk. Iya. Di rumah nasi uduk di sini nasi uduk. Yang lain nggak ada. Ya. Ya. Nah. Ya. Masya Allah. Udah dikasih Mas tuh. Ponco. Mempersingkat waktu sudah dikasih
hadiah, udah selesai. Ini jamaah pertanyaan buat jamaah ini udah siapin Mas Ponco. Iya. Oh, untuk ini Bapak udah. Baru nanti buat jamaah maksudnya begitu. Jamaah juga. Oh ya, silakan. Baik, hadirin Allah, langsung saja pertanyaan pertama yang bisa boleh tunjuk tangan. Ya. Sekarang Pertanyaan pertama dari ibu-ibu dulu. ibu ya. Ya. Pertanyaannya. Baca terus. Baca. Ya, ini lagi bahas. Cepat Gus. Baca. Iya, ini pertanyaan. Iya. Iya, jadi Cepat ibu-ibu dulu ya, ibu-ibu dulu nih. Sebutkan nama pondok pesantren dari, jadi jangan jawab dulu, angkat tangan dulu, baru saya tunjuk siapa yang menjawab ya, jangan jawab ya, tunjuk tangan dulu ya. Jadi pertanyaannya, apa nama pondok pesantren dari Romo Kiai Haji Syarif Rahmat? Nah itu ada yang nunjuk cuma satu, silakan maju dulu Bu, jangan ini dulu, jangan jawab dulu, maju dulu Bu. Umul Qura, betul kah? Betul sekali. Ya betul ya. Iya. Mas Bocor, aku lihat tampil tiap hari di situ. Oh berarti batal, berarti pertanyaannya diganti. Boleh. Silakan Mas Bocor. Ya. Alhamdulillah, Masya Allah, indah sekali itu hadiahnya. Ya. Sebutkan 2 stasiun TV yang dimana di dalamnya Abi Syarif Rahmat sering memberikan tausiah. Yang bisa tinggal lihat yang belakang. Agak Oh, Pak Iman. serius. Pak Doni. Iya, Pak Doni dari majelisnya Mas Ponco juga. Mas Ponco customer saya. Oh, emang usaha apa? Fotokopi Pak. Fotokopi. Oh, berarti bos ini. Ya? Bos. Iya. Bos saya dikirimin kopinya aja. Katanya mah nggak usah. Ya, udah pertanyaannya. Ya, kasih linknya Gus. Ya. TV One sama pada suka TV. Alhamdulillah. By the way, saya penggemar Memet. Oh, iya. Waktu di film Warkop, di film Chips ya. Jadi kalau boleh tahu syutingnya di mana? Om? Ini tunggu. Kayaknya ada nggak nih? Manggilnya apa manggilnya? Oh. Ya. Berarti suka mesen-mesen nih kalau om nih. Sering BO ya. Biar kelihatan keren. Kalau daripada sampai dipanggilnya Pale. Di tetangganya mamanya bukan Mbak. Loh, enggak, cucu saya aja nggak panggil Mbak. Senang Warkop, masih Iya. Warkop juga masih keluar. Dulu masih kecil ya. Dulu masih kecil ya. Enggak. Masih kecil nontonnya. Cucu saya nggak panggil Mbak sama saya. Cucu saya panggil saya Dato. Iya. Ya. Iya. Silakan Mas Ponco. Ini kan hadiahnya Mas Ponco. Ini untuk Pak Doni yang pengusaha soto kopi. Fotokopi. Hah? Fotokopi. Apa tadi usahanya? Soto kopi. Oh, bukan soto ayam. Iya. Di mana Pak? Ini usahanya di mana? Jangan sampai datang dia. Datang. Jangan. Yang udah bawa proposal. Didatang nama saya mah Pak. Tenang aja Pak. Iya. Saya nggak minta rokok didatangin juga. Jangan khawatir. Menerima cendera mata, subhanallah. Lagi-lagi lukisan yang sungguh indah dan luar biasa dari Mas Ponco. Niat yang sungguh luar biasa nih Gus. Mas Ponco ingin memberikan sebagian rezekinya
untuk Masjid Al Barokah. Dimohon Ya. pada Bapak Haji Imam untuk bisa berdiri dan menerima cenderamata dari Mas Ponco atas nama pribadi dan untuk masjid. Bukan aja, Mas. Kami ada rezeki ala kadarnya buat pembangunan Masjid Al Barokah itu tempat sarana Wudhu. Nah, mohon pahalanya diniatkan untuk almarhum bapak saya itu Usman Edo Syah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baik. Subhanallah, sungguh luar biasa bakti seorang anak terhadap orang tuanya, dan juga bakti seorang murid terhadap gurunya, dan juga bakti seorang suami pada istrinya. Semoga Mas Ponco dan keluarga selalu mendapatkan perlindungan, keberkahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah rahmah, keturunan saleh-salehat dan rezekinya berkah melimpah. Subhanallah dan alhamdulillah, tidak terasa Gus, kita sudah berada di penghujung acara, Mari yaitu kita pembacaan sempurnakan acara ini dengan pembacaan doa penutup yang akan dipimpin oleh guru kita Al-Mukarram Ustaz Aminuddin SAG. Pada beliau kami persilakan, dan sebelum doa kami atas nama pembicara saya Arfan Widadi dan saya Rani Ahmad. Udah juga habis, udah selesai. Om Mehmet Ya, Om Mehmet. mengucapkan banyak terima kasih, mohon maaf atas kekurangan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واغفر لنا يا جليل يا ارحم الراحمين ارحمنا يا ارحم الراحمين ارحمنا يا ارحم الراحمين ارحمنا اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة وببركة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف يغفر ويرحم رب اجعلني مقيم الصلاة من الذرية يا ربنا وتقبل الدعاء رب هب لي من الصالحين رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سامع الدعاء رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير اللهم ربنا انزل علينا مائده من السماء تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا وارزقنا وانت خير الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل